observasi besok tujuan pembelajarannya apa yang digunakan? Jadi begini Bu Fin, tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang untuk kegiatan besok adalah siswa mampu menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan akibat organisasi pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Baik sekali, Bu Nina, tujuannya sudah menggunakan kata kerja operasional. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang digunakan, Bu Nina? Jadi begini Bu Fin, besok dalam kegiatan pembelajaran di kelas, strategi yang saya gunakan adalah memakai problem based learning, karena siswa didorong untuk berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar terkait organisasi. Luar biasa, strategi yang luar biasa. Dengan strategi tersebut, Bu Nina, kemudian media atau alat peraga apa yang digunakan untuk observasi besok? Yang sudah saya siapkan supaya siswa mudah untuk memahami proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, media yang sudah saya siapkan, satu itu peta digital Ibu, peta digital tentang kependudukan supaya mereka tahu dia tempat tinggalnya di mana, kemudian PPT terkait dengan istilahnya PPT tentang organisasi, yaitu penjelasan pengertian dampak dan penyebabnya, dan saya menyiapkan lembar kerja tentunya. Baik, Bu Nina, luar biasa. Kemudian asesmennya apa, Bu Nina, besok yang akan digunakan? Oh iya, asesmen yang akan digunakan besok itu ada dua Bu. Yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu tanya jawab tentang pemahaman awal supaya saya dapat mengetahui pengetahuan awal siswa itu tentang organisasi seperti apa. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi organisasi. Kemudian yang kedua itu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu untuk mengukur tercapaian hasil pembelajaran yang berupa laporan dari hasil pengamatan siswa terkait faktor penyebab dan solusi-solusinya di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Baik sekali, Bu Nina. Jadi untuk fokus pada pembelajaran hari ini besok ya, Bu Nina, adalah strategi, fasilitasi diskusi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Baik, Bu Nina, untuk memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, apa yang akan Bu Nina lakukan? Saya melakukan persiapan materi, kemudian media, dan asesmen. Baik. Saya akan mendukung dan memastikan lingkungan pembelajaran besok berjalan dengan kondusif. Terima kasih, Bu. Saya mengapresiasi kesiapan Bu Nina. Topik hari ini luar biasa, sangat kontekstual. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan besok saya dalam melaksanakan kegiatan lancar ya Bu ya. Sampai jumpa pada observasi besok, Bu Nina ya. Terima kasih. Semangat selalu untuk pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Selamat, Bu Nina. Assalamualaikum, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai ya, Bu Nina. Iya, senang sekali sudah melaksanakan pembelajaran Bu Fin. Terima kasih, Bu Nina. Pembelajaran yang luar biasa tadi. Sebelum kita refleksi hari ini, saya ingin tahu perasaan Bu Nina selama dalam pembelajaran tadi, Bu Nina. Jujur Bu Fin, saya agak merasa grogi karena sedang diamati oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi, tapi kemudian saya mengalir dan melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Itu yang saya rasakan Bu Fin. Ya, luar biasa Bu Nina, pembelajaran tadi sudah berjalan dengan kondusif, anak-anak sudah dalam kelompok sudah hidup, kemudian pembelajaran sudah sesuai dengan EPP yang telah dibuat Bu Nina. Bagus sekali. Terima kasih. Bu Nina, bagian mana yang menurut Bu Nina berhasil dalam pembelajaran tadi? Saya merasakan siswa sangat antusias ketika melakukan proses kerja kelompok,
dalam membahas materi penyebab dan dampak organisasi Bu Lupin. Mereka aktif sekali berdiskusi, kemudian banyak siswa yang terlihat mampu memahami materi dengan baik, begitu. Luar biasa Ibu Nina. Baik Bu Nina, luar biasa. Bu Nina dalam mengimplementasikan pembelajaran tadi, Bu Nina, adakah tantangan besar bagi Bu Nina dalam proses pembelajaran tadi, Bu Nina? Iya, begitu loh Bu Lupin. Saya tuh merasakan banyak sekali tantangan yang di luar ekspektasi saya ya Bu Lupin, terutama ketika tadi berkaitan dengan waktu. Saya merasakan terlalu banyak cepat sekali berlalu, sehingga saya merasa kurang puas ketika mendampingi kelompok 1 ke kelompok 2. Kan ada 6 kelompok ya Bu Lupin ya. Itu saya kayak merasa belum optimal gitu karena waktu cepat berlalu. Kemudian tantangan berikutnya ketika saya mengamati siswa saya yang bernama Adi, Masya Allah Bu Lupin. Adi itu kan super aktif ya, di kelompoknya itu dia nggak fokus, malah mengganggu teman yang lain. Nah itu kan membutuhkan pendampingan supaya dia bisa bekerjasama dengan kelompoknya sehingga tidak mengganggu kelompok yang lain. Nah itu Bu Lupin yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga, saya merasa ada beberapa siswa yang pasif, jadi kurang begitu aktif. Dia siswanya itu kelihatan diam saja begitu, tidak terlibat aktif ingin mengetahui pembelajaran hari ini itu apa. Nah ini yang menjadi tantangan ke depannya Bu Lupin. Saya solusinya ke depannya itu saya kepengen anak-anak yang seperti ini itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif dan senang, begitu Bu Lupin. Luar biasa Bu Nina, memang setiap pembelajaran itu ada tantangan yang harus dihadapi guru. Bu Nina, solusi apa yang akan digunakan Bu Nina dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehingga tantangan tersebut menjadi tidak ada lagi, menjadi pembelajaran menjadi lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Iya, saya itu kepengennya kayak gini Bu Lupin, supaya hal-hal yang tiba-tiba saya hadapi tidak di luar ekspektasi saya tentunya harus mencatat hasil observasi pada saat murid melaksanakan kegiatan kelompok. Ini yang pertama. Kemudian mungkin saya itu ya kok berpikiran kalau pakai robot supaya mereka fokus itu gimana gitu. Saya kepengennya menerapkan ini Bu Lupin. Atau juga saya berangan-angan media saya akan saya kembangkan ke media pembelajaran yang interaktif, karena sekarang kan dapat bantuan baru itu IFP itu, jadi kan bisa anak-anak supaya dia nggak mengganggu yang lain, dia fokus. Insya Allah saya akan menerapkan itu Bu Lupin dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang dapat bantuan dari Bapak Presiden Prabowo. Nah, itu luar biasa Bu Nina, ide yang sangat bagus. Jadi Bu Nina ingin menerapkan ide yang bagus ini kapan? Saya ingin menerapkan ide-ide yang tadi itu Bu Lupin minggu depan Bu Lupin. Minggu depan ini saya ada 2 jam di kelas 7R. Saya akan berusaha untuk menerapkan solusi yang saya sampaikan ke Bu Lupin dari hasil pengamatan Bu Lupin tadi. Itu penerapan apa tadi? Pembelajaran interaktif, rokat, dan catatan pengamatan ketika proses pembelajaran. Biasa saya mengapresiasi proses pembelajaran yang Bu Nina lakukan, dan itu pembelajaran benar betul-betul kontekstual
anak-anak aktif dalam pembelajaran. Saya yakin dengan manajemen waktu yang lebih baik, kemudian dengan peran siswa dimaksimalkan dalam masing-masing kelompok, kemudian penggunaan media yang interaktif yang telah Bu Nina sampaikan tadi sebagai solusi dari pembelajaran itu dapat membawa pembelajaran ini lebih baik lagi, Bu Nina, ya. Terima kasih banyak Bu Luvin atas motivasinya. Saya merasa lebih antusias ini karena dapat masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan nanti minggu depan mungkin di 7F saya bisa menerapkan inovasi saya. Terima kasih Bu Nina, anak-anak akan bangga mempunyai guru seperti Bu Nina. Sukses selalu Bu Nina, terus berinovasi. Semoga kedepannya pembelajaran yang diambil Bu Nina lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih banyak Bu Luvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.